Oke, jangan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin banyak yang nanya juga untuk kamera action cam yang biasa udah motovlog pakai buat ngevlog ya. Jadi kali ini di motovlog bakal ngebahas ini nih, kamera yang biasa kalau di motovlog pakai buat ngevlog ya. Oke, dan sekalian juga nanti bakal aku bagikan untuk teman-teman settingan juga untuk yang mungkin pakai Hero 4 juga, gimana settingannya yang biasa kita pakai ya. Oke, baterai habis ya. Oke, di sini ada tombol lock ya, lock screen, jadi geser. Oke, dan dari sebelah kiri ya, terdekat ini ya, yang pertama di video masalah di setup ya, setup untuk wireless ini ya, untuk ngelink ke handphone atau ngelink ke motor itu. Touch display, sleep. Nah, sleep ini nih adalah layar kontrol. Jadi kalau misalkan teman-teman setting di 1 menit, jadi pas setelah 1 menit teman-teman hidupin GoPro-nya, dia layarnya bakal mati atau sleep ya, jadi gelap layarnya, teman-teman nggak bisa kontrol video di situ. Tapi kalau misalkan teman-teman settingannya di never, nah ini teman-teman tetap bisa ngelihat kontrol gambar atau kontrol view yang teman-teman mau lihat kira-kira pas atau enggak di GoPro gitu. Jadi kalau di sini settingannya di model motor di never, lock on, brightness-nya di ya, karena aku nggak terlalu senang terlalu terang untuk kecerahan, atau nggak senang dia terlalu glow, jadi ya di medium aja ya. Oke, kemudian back. Orientation ini kalau kamera dibalik-balik gitu kan, jadi misalkan nih aku di up, kita back dulu, misal di up, pas kita balik gini dia nggak kebalik kameranya. Tapi kalau misalkan kita di down, dia kebalik tuh, ke arah bawah. Dulu ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman di orientationnya di auto, teman-teman mau setting kamera posisinya gimana aja, dia tetap bakal ngikutin. Misalnya ngikutin ya, tadi ini dia ngikutin juga tuh. Jadi aku biasanya memang ke auto, jadi biar nggak repot sih mau pasang kameranya gimana. Terus default modenya, karena memang action cam ini aku nggak pernah pakai buat foto ataupun apapun kecuali buat video, jadi aku taruhnya video langsung ya, bisa langsung video. Quick capture-nya off, lights-nya lampu aja sih, di setting di 4. Bips ini ya perlu juga sih, biar tahu kayak bisa nggak kelihatan, minimal dengan suaranya dari 70%. Video formatnya PAL. Kemudian on screen display on, auto off. Nah, ini auto off ini misalkan teman-teman ngidupin tapi belum ngerekam kan, nah dia pas 1 menit dia langsung mati otomatis. Bisa juga teman-teman di never, misalkan setelah di on nggak ngerekam tapi tetap hidup. Aku sih biasanya ke 1 menit karena buat hemat baterai juga sih. Di 1 menit ya, ini banyak sih, ada 2, 3 sampai 5 menit. Aku di 1 menit. Dead time ya, kadang perlu kadang enggak, cuma boleh lah di set ya. Itu enggak setting aku. Delay ini buat
ngapus video atau ngapus foto. Kamera reset enggak. Language, wah ini benar-benar bahasa ya. Oke, itu di setup. Terus dari bawah ke atas video, modenya video, kemudian resolusi. Nah, resolusi ini aku biasa pakai 1080, tapi teman-teman mungkin pernah juga pakai yang 1080 yang super view. Nah, kalau aku sih biasanya sih nggak terlalu suka untuk yang pakai super view ini, kan wide nih, terlalu ngelebar. Coba tuh, melebar benar ya. Tapi kalau misalkan 1080 yang biasa toh nggak terlalu ngelebar ya. Mungkin kalau untuk misalkan ada di pemandangan atau di laut, pinggir pantai, atau di hutan, atau di jalan yang penuh dengan pohon-pohon, mungkin bisa juga pakai yang 1080 super view ya, karena dia lebih dapat wide-nya untuk yang kanan kiri, jadi lebih lebar. Ya, aku itu biasa pakai yang 1080 biasa ya, bukan 1080 super view. Untuk FPS ini aku ambil yang paling tinggi. Jadi karena aku bukan fotografer, jadi aku tanya-tanya nih ke teman-teman yang fotografer, katanya FPS ini untuk lebih ke slow motion situ sih katanya. Nah, kalau teman-teman punya pendapatnya boleh ditulis di kolom komentar ya. Jadi untuk 5 fps ini ya lebih ke slow mo, jadi lebih smooth. Kalau misalkan videonya dengan fps tinggi, kalau di slow mo, videonya di slow mo, dia lebih smooth geraknya. Tapi kalau misalkan fps nya 24 tapi teman-teman mau slow mo, lebih bagus yang 50 fps nya dibanding yang 24. Makanya kalau teman-teman fotografer itu ada fps sampai 100 lebih ya, kalau nggak salah ya, sekitar itu. Karena mereka memang ya fungsi memang membuat slow mo atau apa ya. Tapi kalau di GoPro juga sih aku pakainya yang 50 fps paling tinggi lah ya. Dan katanya negatifnya kalau fps semakin tinggi fps itu semakin cepat makan baterai dibanding fps yang sedikit. Itu katanya, kata teman-teman fotografer. Kemudian field of view ya aku di wide ya. Tapi kalau misalkan kalau medium dia memang benar-benar apa yang direkam di GoPro tuh. Cuma kalau misalkan kita di wide dia agak sedikit ngelebar, tapi nggak terlalu ngelebar kayak super view ya. Jadi aku field of view-nya wide di sini. Kemudian low light aku on pasti. Spot meter off, fortune on, white balance ini ke auto sih, biar jangan set sendiri. Colornya pakai GoPro color, shutternya auto, ISO limitnya paling tinggi. ISO nya paling tinggi biar agak terang gitu. Sharpness-nya ya di high kan, pencerahannya juga 0, UV compensation-nya reset pro enggak. Oke ya, gitu deh. Jadi kalau yang super view itu wide-nya tuh terlalu wide sih menurut aku. Jadi aku biasa pakainya yang 1080 yang biasa, tapi kita settingnya di wide. Tapi kalau misalkan super view nih, kita coba di super view 1080 super view misalkan 1080 super view. Nah di sini settingannya nggak bisa yang medium karena dia udah wide ya, tapi memang lebar banget nih kalau pakai super view tuh dapat semua. Tapi kalau misalkan 1080 biasa, nah ini pas nih, ini menurut aku yang pas nih. Jadi teman-teman bisa setting sesuai kebutuhan ya. Kalau aku sih lebih ke kalau misalkan pemandangannya bagus atau di sekitar juga bagus kayak jalan-jalan luar negeri gitu kan. Secara jalan-jalan Indonesia belum kayak jalan luar negeri yang harus kita liatin semuanya gitu. Jadi cukup ke depan aja.
Oke teman-teman, itu tadi salah satu setting action cam GoPro Hero 4 ala Odin Motovlog. Semoga bisa membantu teman-teman yang mungkin masih kebingungan buat settingnya gimana, dan penjelasannya lah yang di menu-menu GoPro action cam Hero 4 ini. Oke, sekali lagi ucapin thank you buat teman-teman yang udah nonton. Semoga videonya membantu, dan aku ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Odin Motovlog. Thank you.